Harga emas naik ke level tertinggi dalam 2 pekan, seiring pelemahan dolar Amerika Serikat yang turun 0,3%. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemecatan Gubernur The Fed Lee Suk dari jajaran Dewan Direksi The Fed. Harga batu bara ditutup stagnan di awal pekan. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September di Senin waktu setempat ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton. Keinformasi komoditas harga emas naik ke level tertinggi 2 pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan pemecatan Gubernur The Fed Lee Suk. Harga batubara ditutup stagnan di awal pekan seiring akan berlalunya musim panas di belahan bumi utara. Sementara harga minyak turun usai naik ke level tertinggi dalam 2 pekan terakhir. Harga emas naik ke level tertinggi dalam 2 pekan seiring pelemahan dolar Amerika Serikat yang turun 0,3%. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemecatan Gubernur The Fed Lee Suk dari jajaran Dewan Direksi The Fed. Indeks dolar Amerika turun membuat emas lebih menarik bagi pembeli luar negeri. Dikutip dari Bloomberg, di Selasa pagi pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, harga emas spot naik 0,5% di 3.384,34 dolar Amerika per troy ounce, level tertinggi sejak 11 Agustus 2025. Harga batu bara ditutup stagnan di awal pekan. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman September di Senin waktu setempat ditutup di 111,3 dolar Amerika per ton, sama dengan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Selama sebulan terakhir, harga batu bara mencatat penurunan 3,64%. Laju harga batu bara tertahan di tengah musim panas di bumi belahan utara sudah hampir berakhir. Dan dalam sebulan ke depan sudah memasuki musim gugur dengan kebutuhan pendingin ruangan berkurang. Harga minyak dunia turun tipis di Selasa pagi waktu Asia. Setelah sehari sebelumnya melonjak hampir 2% ke level tertinggi 2 pekan. Sementara pasar tetap mencermati perkembangan konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi mengganggu pasokan energi dari kawasan tersebut. Mengutip Reuters, minyak mentah Brent melemah 16 sen atau 0,23% di 68,64 dolar Amerika per barrel. Sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate atau WTI turun 16 sen atau 0,25% ke level 64,64 dolar Amerika per barrel. Dari berbagai sumber untuk ADXD. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,71% di level 64,34 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,40% di 15.056 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,17% di level 3.423 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,17% di level 4.484 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait sengketa perdagangan dengan China. Trump menegaskan bahwa Washington akan memberlakukan tarif hingga 200% jika Beijing tidak meningkatkan ekspor magnet berbasis rare earth ke Amerika. Pernyataan Trump kali ini datang setelah sebelumnya terdapat tanda meredanya ketegangan perdagangan. Sebelumnya awal bulan Agustus, Trump menantangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu 90 hari pemberlakuan tarif tambahan atas produk asal China, guna memberi ruang lebih bagi negosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mencopot Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Lee Suk dari jabatannya. Menyusul tuduhan Cook memasukkan dokumen terkait aplikasi hipotek atau kredit pemilikan rumah. Trump dalam surat yang diunggah di Truth Social mengatakan rakyat Amerika harus memiliki keyakinan penuh terhadap kejujuran para anggota Bank Sentral untuk menetapkan kebijakan dan The Fed. Pengumuman ini muncul setelah Departemen Kehakiman Amerika menyatakan berencana menyelidiki Cook menyusul rujukan pidana dari Direktur Lembaga Keuangan Perumahan Federal Bill Pulte yang menuding Cook mungkin terlibat dalam penipuan KPR. Saham-saham Wall Street melemah di Senin waktu setempat karena investor menanti laporan kinerja Nvidia.
Indeks Nasdaq ditutup turun 0,22% ke level 21.449,29. Indeks S&P 500 melemah 0,43% di 6.439,32. Sementara indeks Dow Jones tutup anjlok 0,77% ke 45.252,47. Nasdaq sempat terdorong di awal sesi berkat kenaikan saham Nvidia yang berakhir naik sekitar 1%. Sebelum keuntungan tersebut terpangkas, Nvidia mendapat banyak rekomendasi positif dari para analis menjelang laporan keuangan di Rabu malam waktu Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 60 tahun 2025. Bailout ini mengatur mengenai perpanjangan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2025 hingga 31 Desember 2025. Dalam aturan tersebut, insentif PPN diberikan 100% untuk bagian harga jual sampai 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi rumah tapak maupun unit rumah susun dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Dari berbagai sumber ada Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika rebound signifikan, namun nilai tukar rupiah masih bertahan di level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,10% di level 16.253 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,03% di level 16.255 per dolar Amerika Serikat. Sementara secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.260 per dolar Amerika Serikat hingga siang tadi. Rupiah tetap melemah meski indeks dolar Amerika di Selasa pagi juga melemah di 0,19% di level 98,24. Namun di Senin indeks dolar Amerika rebound signifikan di 0,73% di level 98,43, mencatat kenaikan harian terbesar di Agustus. Dolar Amerika Serikat melemah setelah Presiden Donald Trump mengatakan dalam suratnya kepada Cook yang diunggah di media sosial akan mencabut Gubernur The Fed Lisa Cook dari jabatannya karena diduga melakukan penipuan hipotek. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.286 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.015 rupiah, pound sterling di 21.896 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,12 rupiah. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan jelang penutupan semakin dalam pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,49% dan kembali ke level 7.800-an. Tepatnya posisi pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini di 7.882,993. Fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini cukup signifikan karena dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.971. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung melesat ke 7.978,067 dan tampaknya indeks harga saham gabungan mengalami profit taking, sempat melemah cukup dalam ke 7.881,209, berbalik ke zona hijau di sesi penutupan sesi pertama, kemudian saat ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam pemirsa di 7.886-an. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, BBCA hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 2,06% di 8.200-an. Kemudian juga dari sisi saham properti yang sebelumnya menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan, ada PANI hari ini melemah di 4,84%, intraday sempat melemah di 6%, saat ini sudah di 15.250. Aman juga menjadi pemberat di 0,29% pelemahan di 8.475, BBRI juga melemah di 0,48% di 4.200, BRPT hari ini turun dalam di 7% di Rp2.110 per saham, sementara BMRI juga melemah di 1,26%
62%, 4870, dan Astra International juga melemah di 2,61% di 5.600. MTEK hari sebelumnya mengalami lonjakan yang signifikan, hari ini berbalik melemah ke 1.355. Saham-saham yang masih bertahan di zona hijau dan menjadi penopang sehingga tekanan terhadap indeks harga saham gabungan tidak terlalu dalam. Dari konglomerasi ada DSSA menguat di 7%, 85.525 intraday hari ini sempat menguat di atas 9%, pemirsa. BRMS juga masih menguat di 1,23% di 492, sementara saham Toba melesat di 18,34% di Rp1.360 per saham. PGEO Pertamina Geothermal hari ini melesat di 8% di Rp1.560 per saham. Brent juga ikut menjadi penopang, tapi penguatan terbatas ke 8.975 dan kembali meninggalkan level 9.000-an. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.